Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Eh, Mungkin kalian sudah mendengar tentang apa namanya peluang pemilu atau pileg ini akan eh, diselenggarakan secara tertutup, proporsional tertutup. Sekarang ada beberapa orang yang sedang mengajukan ke MK untuk kembali eh, sistematika pemilu itu ke proporsional tertutup. Bagaimana sih? Kira-kira adil enggak? Ya, menurut mereka adil. Tapi kalau menurut saya sebagai orang jelata yang tinggal di desa, ya itu sangat tidak adil. Karena kenapa? Eh, calon calon wakil rakyat atau calon DPR dia dipilih berdasarkan urutan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti masyarakat itu hanya sebatas memilih partainya saja. Misalkan, jadi tidak ada nama-nama calon wakil rakyat, ada si A, si B, tidak ada. Jadi kita hanya mencoblos partai, kalau nyoblos PKB, nyoblos PKB, terus kemudian kalau nyoblos P3, nyoblos P3, terserah nyoblos mana saja. Tapi ini saya rasa bentuk kemunduran seandainya kemudian MK mengabulkannya. Karena kenapa? Rakyat sudah tidak lagi menjadi raja, karena demokrasi itu kan menempatkan rakyat sebagai raja. Raja bebas untuk memilih siapa saja. Nah, demikian. Jadi kalau kemudian sistematika proporsional tertutup, yang bakalan menjadi wakil rakyat itu, yang pertama elit partai, yang kedua saudara-saudara dari elit partai. Karena kenapa? Ya jelas, elit partai bakal maju sebagai calon wakil rakyat dan pasti berada di urutan pertama, urutan kedua, dan urutan ketiga. Sementara mereka yang kader yang paling di bawah lah, walaupun dia potensial dan disukai masyarakat, dia tidak bakalan bisa jadi karena dia menempati urutan misalkan nomor 10 gitu. Sementara partainya hanya cuma dapat 3 kursi. Lah, ini susah kalau seperti itu. Walaupun misalkan dengan alasan karena pemilu seperti ini biaya demokrasi semakin mahal, money politik semakin marak. Ya memang, ya walaupun money politik itu semakin marak, tapi saya yakin bahwa money politik ini tidak akan berlangsung lama. Beberapa tahun ke depan ini akan hilang dengan sendirinya, seiring dengan semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih dan menentukan pilihannya. Karena kenapa? Karena memang demokrasi itu adalah sistem yang diterapkan di sebuah negara yang SDM-nya yang paling tidak tinggi. Semakin tinggi SDM-nya, maka mereka tidak lagi terpengaruh dengan uang untuk memilih. Mereka cenderung menjadi pemilih yang rasional. Mereka menentukan pilihannya berdasarkan, ya mereka benar-benar tahu bahwa orang yang mereka pilih benar-benar bisa menjadi wakilnya ketika menjadi wakil rakyat. Nah, itu kapan? Ya, tunggu beberapa tahun lagi. Kita tahu bahwa sekarang Indonesia mendapat bonus demografi. Beberapa tahun lagi generasi X itu sudah habis. Sekarang itu sudah tinggal generasi Z. Generasi Z ini adalah mereka yang secara pendidikan saya rasa mereka sudah mumpuni. Paling tidak lulusan S1 lah. Lulusan S1 atau lulusan SMA. Mereka yang sudah tiap hari mendapatkan informasi, terus kemudian soal politik dan sebagainya. Mereka bisa menentukan pilihan sendiri. Apalagi generasi bawahnya, wah generasi Z. Kalau generasi X sudah habis semuanya, maka saya yakin di generasi Z ini money politik itu akan semakin berkurang. Karena tidak mungkin calon wakil rakyat itu membeli pemilih. Misalkan pemilih semakin cerdas, oke saya jual suara saya, tapi dengan catatan dengan harga sekian. Nah, misalkan satu suara 500.000,
Jadi tidak mungkin. Daripada seperti itu, mungkin calon wakil rakyat itu bahkan berpikir ulang untuk melakukan money politik. Mereka akan bergeser. Jadi nanti proses, saya yakin proses menggait suara itu di generasi Z ini bukan lagi dengan cara-cara kampungan money politik ya, tapi dengan cara-cara yang lebih keren lah, misalkan sering tampil di TV. Terus kemudian kalau kita lihat gaya-gaya kepala daerah sekarang, dia buat podcast, terus kemudian sering buat konten ya untuk menarik perhatian publik. Ya gitu-gitulah, kampanye di media sosial, terus kemudian kegiatan sosialnya dipublikasikan dan sebagainya. Ya kalau kemudian dengan masih ini dikabulkan, apalagi kemarin Komisioner KPU dia mengatakan bahwa ada kemungkinan, kok bisa ini Komisioner KPU yang seharusnya dia berada di tengah-tengah, dia mengomentari dan memberikan pendapat. Harusnya ya tidak etis lah seorang Komisioner KPU berbicara demikian. Ya, ini seperti kode ya, ketika Komisioner KPU menyampaikan demikian. Ini seperti kode bahwa yang menggugat itu bakalan dikabulkan, atau ada orang besar di belakangnya yang mendukung, terus kemudian itu tidak memberikan pilihan kepada Hakim MK selain mengabulkannya. Ini sulit sudah kalau demikian. Tapi kami sebagai masyarakat kelas bawah yang tinggal di desa, yang setiap harinya bersinggungan langsung dengan masyarakat desa, kami tidak ingin kalau kemudian pemilu wakil rakyat harus kembali lagi ke lampau, yaitu proporsional tertutup. Ini menurut kami sebagai bentuk kemunduran kita setelah sekian tahun merdeka dan menjalankan proses demokrasi, dan harus kembali ke masa lampau yang kami rasa lebih baik sekarang, karena rakyat dibebaskan untuk memilih siapa saja yang akan menjadi wakil mereka di Senayan. Lalu bagaimana dengan pendapat teman-teman sekalian? Apakah kalian lebih sepakat dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka seperti sekarang ini? Silahkan berikan komentarnya, kita diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.